Ya kalau saya kemarin ketika mendengar dia melaporkan beberapa orang ya, terus dia juga statement mau melaporkan saya. Kalau saya mah ya silakan aja ya, karena yang jelas selama ini saya ketika tampil di media, tutur kata saya, sikap saya, ya selalu saya mengeluarkan statement yang menurut saya pantas saya sebagai seorang advokat. Saya tidak pernah berucap yang buruk, ya, apalagi menghina, apalagi mencaci, memaki, enggak. Ya. Jadi kalau seandainya ucapan-ucapan saya yang menurut saya cukup baik, yang mau dilaporkan, laporkan apanya, saya juga bingung. Tapi ya saya serahkan lagi ke dia. Tapi saya santai aja, biasa, tenang aja. Tapi kalau bisa dikatakan kemarin apa sih yang membuat abang tuh melakukan aktivitas kemarin? Ya kalau saya mah, kenapa saya melaporkan? Kalau menurut saya, ya kalimat-kalimat yang dikeluarkan kan sebenarnya sudah nggak pantas ya. Dia menyebutkan dengan terang menderang, menyebutkan nama Herwanto, bahkan ada kalimat mengatakan Herwanto goblok. Ya kalau menurut saya kan ini nggak pantas. Nah, saya sejak awal saya katakan kan, saya tidak mau mengikuti ya irama atau ucapan yang menurut saya ini nggak baik. Saya sangat paham sekali ya, tujuan dari Undang-Undang ITE itu ya, agar membuat ruang digital kita ini, artinya media sosial kita ini bersih, sehat, ya, beretika, produktif, ya, berkemanusiaan dan bermanfaat. Saya sangat paham. Jadi makanya saya selalu mengatakan, saya pastikan ketika saya mengeluarkan pendapat, apalagi pendapat hukum, saya pastikan ketika orang menonton, mendengarkan sampai selesai habis, saya pastikan orang yang menonton, mendengarkan pendapat hukum saya itu, saya pastikan dia akan mendapatkan pengetahuan hukum, wawasan hukum, atau kalimat-kalimat yang bermanfaat. Nah, jadi saya sangat paham sekali tujuan Undang-Undang ITE itu. Makanya saya tidak pernah mengeluarkan kalimat-kalimat yang menghina, ejekan, cacian, makian, itu nggak pernah. Seingat saya belum pernah. Ya, belum pernah lah saya mengeluarkan. Jadi saya merasa ya selama ini saya selalu berusaha mengucapkan hal-hal yang baik aja dan bermanfaat. Bang, tapi kalau analisis pandangan hukum abang terkait laporannya Alvin Lim terhadap Novi, terhadap Yoloine, itu mungkin masuk nggak sih deliknya? Ya kalau saya melihat begini ya, itu kan ibaratnya parodi ya, nah, terus tanggapan-tanggapan. Tapi tanggapan-tanggapannya saya melihat ya, saya juga dikirimin itu video-videonya. Kalau menurut saya tidak ada ya kalimat yang istilahnya sekeras-kerasnya orang menghina, itu nggak ada. Mencemarkan nama baik nggak ada. Sekarang begini, andai kata seseorang itu dikatakan umpamanya ada umpamanya orang buntung, kamu buntung, dan orang itu buntung benar, ya kan artinya fakta kan. Kamu orang itu buta loh, tapi orang itu buta benar, ya kan tidak fitnah ya, tidak mencemarkan. Nah, kalau saya melihat dari video-video yang dijadikan dasar ya, dia untuk melaporkan, kalau menurut saya itu pendapat orang kan, tetapi memang pendapatnya bukan pendapat hukum, karena kan memang mereka bukan orang hukum. Kayak yang dilaporkan siapa? Yoloine, ya kan dia bukan orang hukum, tapi dia berarti dia mengeluarkan pendapatnya sesuai dengan disiplin yang ilmu yang dia miliki. Nah, terus juga sama akun kan, ya kalau akun kan pandangan dia, pendapat dia. Tapi kalau menurut saya tidak masuk ya, tidak masuk dalam. Kalau menurut saya, penilaian saya sejauh ini saya melihat dari hasil dari video itu, kalau menurut saya tidak memenuhi unsur juga. Kan kalau menurut unsur kan dia benar-benar tertuju namanya, benar-benar tertuju dengan keras menyimpulkan, sehingga kalau seandainya itu disebarkan maka akan jatuh. Kalau menurut penilaian saya, unsur dari pencemaran baik itu seperti itu. Kalau saya lihat nggak begitu, kurang begitu masuk gitu. Kan berbeda ketika dia mengkonter pendapat saya, kan langsung jelas kan, Herwanto, nama Herwanto itu jelas banget. Terus kalimat ejekannya jelas banget, ya kan, mau nginjak-injak, nah jelas tuh, goblok, nah itu kan kalimat jelas tuh.
Nah, saya melihat kalau dari video-video yang dilaporkan itu, saya tidak melihat, saya tidak mendengar bahwa nama jelas, kalimat pencemarannya jelas, ada muatannya itu saya nggak lihat gitu. Tapi selain daripada Alvin juga kemarin aku juga ikut serta melaporkan juga. Nah itu memang saya sangat sayangkan ya, karena Agus ini kan posisinya kan sudah dalam perjalanan mau perdamaian ya, apalagi kemarin kan Farhad juga sudah, menurut saya sudah agak udah calling down lah. Artinya kalau seandainya ternyata Agus ke Mabes Polri lagi, apalagi membuat laporan, ya itu saya setuju dengan kalimat apa yang diucapkan oleh Densu. Agus tidak mengambil peran yang baik gitu, kesempatan dia, menurut saya begitu. Saya sangat sayangkan, harusnya Agus bisa melihat peluang-peluang dia nih, bisa berobat. Sejak awal saya mengatakan ya, dulu pertama kali saya ketemu sama Nopi, saya langsung memberikan statement di media. Kalau nanti pada akhirnya Agus ini tidak dapat berobat, sementara ada uang yang sudah parkir nih, 1,3 kan udah parkir nih, tinggal digunakan saja. Nah sampai sekarang akhirnya belum berobat juga kan, menggunakan uang itu kan sayang. Nah, seharusnya Agus bisa memanfaatkan nih, apalagi kemarin sudah dipanggil menteri, sudah dijelaskan, kan sudah jelas tuh kata-kata menteri bahwa yayasan harus membuat laporan penggunaan uang tersebut. Nah, artinya kalau penggunaan itu di luar daripada pengobatan kan tidak bisa dilaporkan. Nah, artinya harusnya Agus sadar bahwa oh ya, ada kekeliruan penggunaan, ada penyalahgunaan. Nah, maka saya harus rapihkan nih. Pas kebetulan Pak Menteri juga merespon baik. Harusnya dia sambut nih kesempatan baik ini. Tapi ya sudah, udah Agus sudah ke Mabes Polri dan melaporkan. Dan juga kuasa donatur sudah melaporkan Agus juga kan. Sudah, tinggal tunggu proses hukum aja. Ya, kalau menurut saya akan jadi blunder. Akan blunder dan akan juga merugikan, sangat merugikan. Kalau menurut saya merugikan Agus ya. Posisi Agus ini kan sedang berupaya agar dia mendapatkan uang bisa berobat. Nah sementara yang menguasai uang ini kan Nopi selaku ketua yayasan. Terus juga sudah muncul donatur. Harusnya kedua pihak ini ya, bahkan tiga, ada Densu juga sudah berulang kali mau mengatakan memberikan uang kan 300 juta kalau nggak salah itu. Nah seharusnya dia oke, dapat 300 juta. Terus juga Nopi sudah mengeluarkan kalimat tetap mau berobat. Harusnya ini kesempatan baik buat Agus. Kesempatan baik buat Agus, langsung direspon baik tuh. Cuma kalau menurut saya dia tidak mengambil peran yang cukup baik, tidak mengambil manfaatkan peluang ini, ya sudah. Justru proses hukum makin bertambah lagi kan. Laporan ini, lahir laporan ini, ganti tambah pengacara, ganti lapor lagi. Ya udah, menurut saya ya saya melihat situasi Agus justru makin terjepit dan makin harusnya dia bisa menarik perhatian netizen agar timbul simpati. Nah sekarang kan makin akhirnya netizen makin keras kan. Ya sudah, mau ngomong apa kan? Berarti artinya ya bisa dikatakan malah nambah masalah gitu. Iya, kalau mesti nambah. Saya sangat sayangkan, sangat saya sayangkan Agus tidak mengambil kesempatan ya. Padahal peluang selalu muncul, baik pada saat mediasi muncul peluang baik tuh Agus, saat dia dipanggil oleh kementerian muncul peluang bagus ya. Sayangnya Agus tidak mengambil kesempatan yang baik ini, bahkan justru muncul laporan lagi, artinya menambah lawan lagi kan, menambah musuh, menambah lawan. Sayang, kalau menurut saya sayang ya, tapi ya sudah terjadi seperti ini ya. Berulang-ulang kalimat nasihat dari saya, baik dari teman-teman yang lain juga, netizen juga, agar sudah hilangkan ego lah, udah yang penting pengobatan bisa berjalan ya, sampai sekarang ya hasilnya seperti ini, ya mau ngomong gimana. Kemarin juga Densu juga ya bicara soal itu, kayak menyayangkan juga gitu terkait dia itu kenapa harus datang ke Mabes lagi, laporan lagi gitu kan, mana memperkeruh suasana gitu yang tadinya sebelumnya dari Densu dan Farhad juga sudah kalau sudah pengen saling cabut laporan gitu. Iya, kan sudah saya katakan sangat disayangkan. Saya kaget kemarin tuh. Saya kaget mendengar berita Agus sampai pergi ke Mabes Polri. Memang kan kalau melaporkan pencemaran nama baik kan tidak bisa diwakilkan kan.
Jadi memang harus orang yang datang. Nah, sangat disayangkan sekali ternyata Agus pun datang ke sana. Menurut saya, ya saya melihat gini, manfaat untuk tujuan dia pengobatan itu nggak ada gitu. Jadi menurut saya untuk apa gitu laporan ini, kecuali kalau laporan ini bisa memaksa atau mendesak atau bisa membuat keinginan dia berhasil, kan justru bisa muncul perlawanan juga kan. Ya intinya beginilah, apa yang dilakukan oleh Agus menurut saya ini jauh dari tujuan agar dia bisa mendapatkan uang untuk berobat, itu jauh. Saya sangat sayang, saya setuju apa yang disampaikan oleh Densu itu, saya setuju ya. Tidak mengambil peran yang cukup baik dalam permasalahan ini ya. Bang, sebelumnya aku sempat melapor juga di Polda itu bang. Tanggapannya gimana bang kalau ada 2 laporan itu bang? Iya makanya kan saya bilang sebenarnya kan melaporkan orang aja cukup 1 aja selesai kok. Yang penting bisa nggak dibuktikan. Kecuali kalau seandainya laporan pertama ini kurang kuat nih. Nah baru dia membuat laporan lagi kan. Nah saya juga kalau saya melaporkan orang, kalau menurut saya sudah cukup untuk apa lagi? Walaupun saya temukan tidak pidana lagi. Untuk apa? Karena kan sama aja. Mau dilaporkan pasal ini, kecuali ada pasal yang mungkin yang lebih berat. Nah mungkin kita laporkan lagi. Cuma saya melihatnya bahwa laporan Agus di Mabes Polri itu kan belum menyelesaikan laporan dia yang di Polda. Muncul laporan lagi. Kalau menurut saya ya kurang bisa menambah manfaat dari laporan-laporan dia yang lalu gitu. Bang, kemarin kan Farhat sama itu udah berdamai bang. Iya. Terus laporan di Polda itu akan dicabut atau gimana? Iya. Waktu itu Farhat sudah bilang kan, dia bilang akan dicabut ya. Bahkan dia saya sayang Novi kalau nggak salah gitu kan dia sebutnya. Dia sayang Novi, sampai Densu juga mengatakan saya juga sayang Farhat gitu ya kan. Artinya ini udah sayang-sayangan, udah cukup, sudah bagus kalau menurut saya. Nah cuma sangat disayangkan ya, muncul lagi pendampingnya yang baru, muncul lagi tindakan yang baru, muncul lagi laporan yang baru. Artinya kan gini loh, permasalahan ini sudah tutup, selesai, tutup buku, muncul lagi permasalahan ini. Permasalahan ini sudah tutup, muncul permasalahan ini lagi. Nah akhirnya apa? Ya seperti sekarang, lama-lama tadi mengundang masyarakat, mengundang netizen makin naik ini ya kan. Semangat untuk membuli makin banyak. Saya juga lihat di komal-komal di media sosial tuh nggak berhenti. Saya aja sampai udah mulai bosan mau ngobrolin masalah ini kan, karena sama ini aja, ini lagi, nanti muncul lagi ini lagi, sama. Bahkan kalau menurut saya makin memperkeruh. Nggak ada. Kalau saya sebagai advokat ya, saya pastikan langkah-langkah saya itu ibaratnya cukup bermanfaat dan membuat efek jerahnya ada. Udah selesai itu aja. Karena saya katakan, saya sangat paham sekali tujuan undang-undang ITE itu. Nah, dulu ya, saya ini kan main TikTok, main media sosial baru-baru ini aja. Kalau dulu kan kita menganggap media sosial ini banyak negatifnya. Nah ketika saya mencoba menggunakan media sosial, ruang digital ini kita gunakan, ternyata memang di ruang digital ini kalau kita mencari hal-hal positif ternyata ketemu. Ada ayat kitab suci Al-Quran di sana, ada nasihat tentang keagamaan, nasihat kehidupan, motivasi, macam-macam aja kan. Itu hal-hal yang positif tuh. Nah kalau seseorang ingin menggunakan hal-hal positif di ruang digital kita, maka dia akan mendapatkan manfaat. Tapi kalau seandainya ruang digital ini ingin digunakan untuk hal-hal yang negatif, maka akan ketemu juga banyak sekali hal-hal yang negatif di sana. Nah tergantung kita mau menggunakan seperti apa. Kita mau lihat orang ini, oh ini orang menyinggung kita. Nah, sama kayak seperti Agus contohnya. Kalau umpamanya Agus ini membuat laporan di Mabes Polri hanya karena Novi mengupload parodinya, nah pertanyaannya begini, apakah hanya Novi yang memparodikan seperti itu? Apakah dia tidak sedang lagi acting? Apakah tidak dalam bercanda atau bagaimana? Nah pertanyaan begini, segitu banyak orang yang memparodikan tentang Agus nih ya, kita anggaplah memparodikan tentang ada persamaan ya, kita tidak menyebut ini Agus itu tidak, tapi persamaannya memang ada. Tetapi kalau seandainya Agus tersinggung dengan tindakan-tindakan yang serupa dengan dirinya, harusnya Agus melaporkan semua akun-akun yang
menirukan parodi seperti dirinya. Nah kan kalau di sini berarti Agus bisa kita duga dia sebenarnya melaporkan tuh bukan hanya karena parodinya, karena orangnya, karena Nopinya kan. Kalau parodinya harusnya semua akun dilaporkan, semua akun-akun yang menirukan yang menurut dia bisa menjatuhkan nama dia, bisa mencemarkan nama dia, dilaporkan. Kalau hanya akun, tapi kalau seandainya hanya Nopi yang dilaporkan, berarti bukan akun, karena orangnya, ya kan, karena Nopinya, berarti dia bisa kita duga dia benci nih sama orangnya, dia nggak suka sama orangnya. Kalau misalnya parodinya, harusnya parodi-parodi yang lain dia diinikan semua gitu kan. Kenapa mesti Nopi aja? Padahal yang itu banyak banget tuh, yang parodi-parodi banyak banget kan. Nah, jadi ya kalau menurut saya udahlah, sekali lagi saya mudah-mudahan Agus benar, udahlah Agus, udahlah, menurut saya cari jalan yang terbaik ya agar tidak berkepanjangan. Kasihan saya juga lihat dia kemarin kan di wawancara juga nggak menjawab kan, dia juga sudah kelelahan dia. Kalau menurut saya udah cari jalan yang terbaik dan bermanfaat. Bang, ini kemarin si Novi juga buat status ada laporan dari saya masih sampai saya malah dilaporin semua malah kita sekarang tujuannya nanti masukin uang kita siap di penjara mau Iya, sekarang saya jujur ya, saya melihat tindakan Nopi sejak dia walk out dari perdamaian itu dulu kemarin waktu sama Brian. Saya udah mengatakan, yang tadinya saya sempat kecewa sama Nopi, sekarang Nopi cukup bisa saya banggakan. Dalam waktu singkat dia bisa memutuskan keputusan tegas, walk out dia ketika dia merasa sudah tidak nyaman, sudah tidak ada lagi yang melindungi dia. Sekarang dia sudah mulai berani membuat laporan. Bahkan berulang-ulang kali dia buat laporan. Saya cukup bisa mengatakan saya makin bangga sama Nopi. Artinya ketegasan dia sudah mulai terlihat nih kan. Dia sudah mulai berani mengeluarkan pendapat, mempertahankan kehormatannya. Kenapa? Kalau seandainya Nopi kemarin tidak melaporkan, saya tidak tahu lagi tuh menasihati Nopi agar melakukan upaya perlawanan hukum. Saya sudah tidak bisa lagi mengatakan. Tapi dengan dia membuat laporan, dengan dia mengatakan ya kalimat dia seperti ditanya anaknya sama sama gurunya dan sebagainya tentang arti pelacur itu apa, itu menurut saya sudah bagus. Nah, dia harus benar-benar mempertahankan kehormatannya, apalagi dia seorang wanita. Jadi langkah Nopi sekarang dia melakukan perlawanan hukum, saya kasih jempol 4 ya, kalau perlu jempol kaki saya kasih, jempol tangan saya kasih. Nah inilah yang memang hal yang harus dilakukan oleh Nopi dalam mempertahankan kehormatan dan nama baiknya. Yang lagi terkait yang dia mau jadi boneka gitu. Iya, memang kalau menurut saya memang kan Agus ini kan sudah, kalau menurut saya kan tidak berdaya, penglihatan terganggu, jalannya terganggu. Nah artinya kalau seandainya menurut saya ini benar-benar murni, artinya dari Agus keinginannya, kalau menurut saya mau waktu pertama kali dia ketahuan penggunaan uang itu ternyata ada ke Wawa ke ini, saat itu kan sebenarnya dia bisa melawan kan. Bahkan waktu dia di YouTube-nya Bang Densu itu kan sebelum apa sesudah itu kan ada pengobatan itu kan, nggak ada dia melapor-laporkan kan. Nah begitu pas sudah beberapa hari dia didampingi oleh pengacara, nah barulah ada perlawanan kan. Ya artinya kalau memang murni dari Agus, sebenarnya Agus itu melakukan perlawanan di bulan Oktober tanggal berapa itu, kalau nggak salah tanggal 21 atau berapa itu, saya lupa tanggalnya. Tapi intinya kalau memang Agus benar-benar murni dari dirinya melawan Nopi, saya rasa laporan polisi ini sudah berjalan sejak bulan Oktober. Karena sejak saat bulan Oktober mulai komunikasi mereka ini nggak baik kan. Nah kenapa kok sekarang di sini? Ya saya setuju apa yang disampaikan oleh Nopi itu. Artinya ya saya tidak pernah menuduh ya, tapi ada dugaan ya, ada
kemungkinan arahan-arahan ya, saya nggak tahu arahan dari mana, tapi intinya sampai dia membuat laporan ini, kalau menurut saya dengan kondisi dia sepertinya kayaknya saya kurang begitu yakin kalau seandainya benar-benar ini dari Agus gitu. Menanggapi terkait perseteruan antara ini juga saling balas Iya. dengan Iya. Saya jujur ya, saya katakan dulu, waktu saya sempat berseteru dengan Farhad Abbas, saya sempat mengatakan Hotman Paris ya, dia berkontribusi dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia. Contohnya 911. Walaupun ya cara dan gaya dia sangat berbeda dengan pengacara-pengacara yang lain. Tapi saya melihat ya, saya objektif. Apa yang dilakukan oleh Hotman Paris ya, dengan di Kopi Joni membentuk 911, saya menyaksikan, masyarakat juga menyaksikan secara nyata Kopi Joni sudah menjadi bagian daripada penegakan hukum bagi masyarakat lemah. 911 juga kita sama-sama menyaksikan 911 sudah menjadi bagian juga ya dalam orang lemah meminta bantuan kepada Hotman Paris ya. Nah sekarang saya melihat ya, Hotman Paris itu biarpun kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya itu ya, artinya ada candanya, ada ketawanya, ada seriusnya, tapi saya melihat masih bisa, saya ketika saya mendengarkan pendapat Bang Hotman Paris itu, saya bisa menerima pendapat hukumnya bagus, walaupun ada ketika saya selesai mendengarkan pendapat hukumnya saya ketawa, artinya penegakan hukumnya ada, menghiburnya ada. Tapi kalau seandainya rekan yang satu ini ya, coba bayangkan itu, sekarang ada video lagi kan ngomongin kotoran kan, ada lagi tuh, wah itu Hotman Paris tuh apa, jangan hanya Hotman aja, Hotman ini Hotman itu kan ada tuh. Saya mendengarnya aja, ya Allah, saya bilang ini bagaimana ya. Saya secara objektif menilai Hotman Paris masih bisa diterima kalimat-kalimatnya. Tapi kalau rekan kita satu ini, waduh, kotoran dibawa. Ini jelas kalau ini kotoran ngomongnya kan, yang ketek lah, terus 3 huruf itu kan, 3 hurufnya 3 huruf jelas itu, bukan 3 huruf kayak Bang Densu, ya kan? Kalau ini benar-benar A kan, 3 hurufnya D A kan, kalau Densu kan D E kan, T A E ya. Nah itu enggak, D ujungnya I langsung. Wah ngeri ah, saya ngeri kalau ngeliat pendapat ini ya. Iya, saya sejak awal disarankan. Saya kemarin melihat ada orang komentar, Bang katanya kalau seseorang itu katanya cuci darah atau apa gitu, itu obatnya memang banyak. Makanya saya tidak terlalu serius menanggapi komentar-komentar dari Alvin. Ya saya bisa jadi kan ibaratnya mungkin ada juga bukan dari dirinya sendiri ya, cuman karena kan dia obat yang untuk dirinya kan bisa juga kan, sama seperti kita minum obat flu, itu kan ada efek ngantuk, ada efek kadang-kadang ada jantung berdebar gitu kan. Jadi saran saya sekali lagi ya, saya selalu menyarankan sama Alvin Lim ini kan pernah, walaupun saya nggak tahu ya, dia mengakui saya teman atau enggak, kenal sama saya enggak, itu urusan dia lah ya. Tapi yang jelas saya tidak mengakui dia adalah rekan sejawat saya, dan pernah kita memiliki kepentingan yang sama, karena ada videonya sudah saya upload. Kita sama-sama menjadi kuasa hukum koperasi. Artinya saya tetap mengakui dia sebagai rekan sejawat dan saya kenal sama dia. Nomor WA juga kita sering WA-an. Nah, sejak awal saya mengatakan sama Bro Alvin ini jaga kesehatan. Nah, kemarin aja saya melihat dia ke Mabes Polri itu kan sampai didorong ya. Kalau menurut saya sekali lagi ya, saya tidak benci dengan dia. Justru saya pengen dia itu sehat ya. Dia fokus dengan kesehatannya. Ya apalah ibaratnya nangani perkara seperti ini sampai terganggu. Kemarin juga saya lihat ada Rosi tegang istrinya kan, saya lihat memang kasihan gitu. 2 jam katanya kan di dalam katanya, terus dia pulang duluan gitu kan. Ya memang lah kondisi dia menurut saya begini lah, dia butuh istirahat.
ya dia butuh istirahat, dia butuh apa namanya, ya penyembuhan. Ya saran saya tetap ya jaga kesehatan. Saran saya jaga kesehatan, fokus terhadap kesembuhan. Nah, ketimbang nangani perkara yang ibaratnya nanti berdampak bagi kesehatannya. Itu saran saya gitu aja. Untuk Novi dan Om. Ya kalau Novi, saya artinya tetap memberikan semangat kepada Novi ya. Jangan takut, jangan ragu. Kalau Novi di pihak yang benar ya, saya ingat pesan orang tua saya, kalau kita di pihak yang benar bertarung ya, walaupun petrol ada di kening kita, tarung, artinya tarung secara hukum ya, tarung secara hukum, buktikan bahwa kita benar-benar bisa mempertanggungjawabkan ucapan dan tindakan kita. Nah, jangan takut, jangan ragu, pertahankan kehormatan, lakukan apa yang perlu dilakukan demi menjaga nama baik dan kehormatan. Oke, sip.